Pernah nggak sih ada nanya ke diri sendiri, di dunia yang serba cepat kayak sekarang, rasanya susah banget ya buat jadi orang baik. Kayaknya kita tuh terus-terusan berjuang untuk melakukan hal yang benar di tengah lautan tuntutan dan distraksi. Tapi gimana kalau jawabannya itu udah ada dari 800 tahun yang lalu, tersembunyi di dalam sebuah kitab kuno yang ternyata relevan banget buat hidup kita sekarang? Nah, ini dia kitabnya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Coba deh, anggap aja ini semacam buku panduan untuk karakter manusia. Isinya itu kompilasi 42 sabda paling inti dari Nabi Muhammad yang dikumpulin sama Imam An-Nawawi. Dan kitab ini udah jadi kompas moral bagi jutaan orang selama berabad-abad. Oke, menurut kitab ini, perjalanan buat membangun karakter itu nggak dimulai dari luar loh, tapi justru dari dalam diri kita. Semuanya berawal dari kompas batin kita, yaitu niat. Hadis pertama ini langsung to the point. Coba deh pikirin sejenak, kenapa kita melakukan sesuatu itu ternyata jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Niat itu ibarat fondasi yang nggak kelihatan, tapi justru itu yang nentuin nilai dari setiap tindakan kita. Ada cerita menarik nih. Dulu, ada seorang laki-laki yang ikut hijrah, sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Tapi, ternyata motivasinya bukan karena Tuhan. Dia ikut hijrah cuma untuk menikahi perempuan bernama Umi Koes. Makanya, dia dapat julukan Muhajir Umi Koes. Nah, ini contoh yang pas banget. Gimana tindakan yang kelihatannya mulia bisa jadi kosong kalau niatnya salah. Jadi, bedanya kelihatan banget kan? Kalau tindakan kita karena Tuhan, itu membangun fondasi kebaikan spiritual. Sebaliknya, kalau niatnya untuk urusan duniawi, ya imbalannya mentok di duniawi aja. Dari luar mungkin kelihatannya sama persis, tapi di dalam nilainya beda jauh, kayak langit dan bumi. Oke, soal niat udah jelas. Tapi, gimana dengan dunia nyata yang jujur aja penuh dengan area abu-abu? Gimana caranya kita mengambil keputusan yang nggak hitam putih kayak gitu? Nah, kitab ini ngasih kita semacam peta. Ada jalan yang terang benderang, jelas aman. Itu yang halal. Terus ada juga jalan yang gelap, bahaya. Itu yang haram. Cukup jelas ya? Tapi, ujian yang sebenarnya itu ada di jalan yang berkabut di antara keduanya. Inilah yang disebut syubhat, area abu-abu, tempat batas antara benar dan salah jadi samar. Dan disinilah integritas kita benar-benar diuji. Terus solusinya gimana? Hadis ini ngasih prinsip yang bijak banget. Hindari aja keraguan. Jadi, dengan kita menjauhi area abu-abu itu, kita sekaligus melindungi integritas kita dan memastikan langkah kita tetap di jalan yang terang. Oke, sekarang kita geser fokusnya yuk. Dari integritas pribadi, kita lihat gimana interaksi kita dengan orang lain, dengan masyarakat. Gimana sih caranya kita bisa jadi agen kebaikan sosial. Di hadis ke-15 ada 3 aturan simpel tapi kuat banget untuk perilaku sosial yang keren. Pertama, jaga lisan. Kalau nggak ada yang baik untuk diomongin, mending diam. Kedua dan ketiga, hargai orang-orang di sekitar kita, tetangga dan tamu. Tapi, hormati tetangga tuh maksudnya gimana sih? Ini bukan hal-hal yang ribet kok. Cukup dengan menyapa, menjenguk pas mereka sakit, atau sekedar ikut merasakan senang dan sedihnya mereka. Tindakan-tindakan simpel kayak gini justru yang bisa membangun komunitas yang kuat dan saling peduli. Nah, sekarang, mari kita lihat gimana semua ini, niat, integritas, perbuatan baik, nyambung jadi satu dalam sebuah kerangka yang luar biasa. Tingkatan paling dasar itu namanya Islam. Ini fondasinya. Aksi-aksi lahiriah yang kelihatan oleh mata. Ini soal melakukan, menjalankan rukun-rukun utama seperti sholat, puasa, dan sedekah. Naik satu level lebih dalam, kita nemuin iman. Kalau Islam itu soal melakukan, iman itu soal mempercayai. Inilah keyakinan batin yang jadi mesin penggerak di balik semua tindakan kita tadi. Dan di puncaknya, kita sampai di ihsan. Ini level keunggulan tertinggi, di mana keyakinan batin dan perbuatan lahiriah menyatu dengan sempurna. Di titik ini, berbuat baik itu bukan lagi sebuah usaha, tapi udah jadi bagian dari diri kita, seperti napas. Dengerin deh definisinya yang indah banget ini. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalaupun kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ini bukan soal rasa takut ya, tapi lebih ke kesadaran penuh yang membuat kita pengen selalu ngasih yang terbaik, kapanpun, dimanapun. Jadi, setelah kita jalan-jalan lewat teks yang usianya 800 tahun ini, apa sih yang bisa kita bawa pulang ke kehidupan kita di abad ke-21? Jadi, ini dia, semacam perangkat abadi untuk karakter kita. Mulailah dari mengapanya Anda, yaitu niat.
Lalu, hadapi kerumitan hidup dengan integritas, jalin hubungan dengan kasih sayang, dan terus berjuang untuk mencapai ihsan, sebuah keunggulan yang penuh kesadaran. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu titik. Niat. Jadi, pertanyaan untuk kita semua, apa satu niat baik yang bisa kita tanamkan mulai hari ini untuk memulai perjalanan ini?